Halo Sobat Beamers, kembali lagi di channel Beamers Karum Indonesia. Kali ini kita akan belajar dimensi di Revit. Tentunya kita akan buat secara custom. Jadi kawan-kawan, kita sudah buka projectnya seperti ini dan kita akan bahas. Tapi sebelum itu kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Beamers Karum Indonesia. Dan sebelum itu kawan-kawan, sebelum kita bahas videonya, kita intro dulu. Oke, jadi kawan-kawan di sini kita sudah buka projectnya dan kita akan pergi ke sheet dan melihat dena spoon file kita seperti ini kawan-kawan. Jadi seperti ini. Nah, untuk sementara dimensi kita itu saya belum pernah buat kawan-kawan cara membuat dimensi. Nah, di sini kawan-kawan di paling atas ada namanya align dimension, atau di view anotasi ini ada ini linear, bisa juga align juga bisa juga. Kita pilih linear aja kawan-kawan ya. Kalau tidak bisa berarti kita harus pilih yang align gini. Oke. Jadi itu dua kawan-kawan. Kalau dia tidak bisa seperti ini, kita pilih align. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi caranya cuman klik, terus klik lagi, klik lagi, klik lagi, seperti ini. Ini sama kawan-kawan, klik, klik. Nah, seperti ini. Oke. Terus seperti ini kita klik. Nah, kadang-kadang kawan-kawan ketika kita membuat dimensi itu kadang-kadang tidak secara sempurna. Kita misalnya tidak sengaja kita klik seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Tapi masih banyak yang grid yang kita belum berikan dimensi gitu ya. Jadi sebenarnya di sini kawan-kawan kita bisa pilih dimensinya, terus ini edit ini white lines thickness line ya, itu kawan-kawan ya. Jadi ketika kita klik dimensinya itu akan muncul di sini edit with lines, apa sih namanya ini kawan-kawan. Terus di sini kita bisa kurangin atau bisa kita tambahkan gitu ya. Jadi ini bisa seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita tidak membutuhkan dimensi pada grid berapa nih? Grid 6 misalnya. Kita tidak butuhkan grid 6. Berarti kita klik aja seperti ini. Jadi dia bisa bertanda apa ya? Dia bisa mengurangi dan bisa menambahkan ya gitu kawan-kawan. Oke, kita skip aja untuk yang ini. Terus kawan-kawan di sini bawaan Revit itu kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Jadi misalnya kita mau custom, kita mau kasih warna, kita mau kasih jadinya dot atau bundar-bundar, kotak-kotak, itu bisa kawan-kawan. Nah, dimana kita mengedit ini tentunya berbeda daripada family yang lain. Ini saya sudah cek kawan-kawan, di biasanya kalau kita mau edit baik itu family dan lain sebagainya, itu masuknya di annotation symbol. Di annotation symbol ini saya cek kawan-kawan, ternyata untuk dimension style ini, untuk linear dimension style ini kayaknya sepertinya tidak ada kawan-kawan ya. Jadi kita langsung aja edit di propertiesnya gitu ya. Nah, di sini kawan-kawan sudah kita buka, sudah kita pilih seperti ini. Nah, biasanya kalau bawaan atau standar nih kawan-kawan, itu kita bisa di sini nih lihat linear dimension style diagonal 2.5 mm Arial gitu ya. Nah, di sini kita bisa edit type, kemudian kita duplikat. Kita kasih nama aja kawan-kawan, misalnya dimensi untuk apa? Dimensi 1 misalnya dim 1 misalnya. Jadi kita dimensi style 1 misalnya. Jadi kita bisa buat aja sesuai dengan yang mungkin kita menarik untuk lihat gitu.
Saya kasih aja dimensi style 1 seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan saya ingin menunjukkan kita oke aja dulu. Nah, di sini saya mau project browsernya saya close dulu seperti ini biar layarnya kelihatan lebar kawan-kawan. Oke. Nah, terus di sini saya akan pilih yang ini aja kawan-kawan ya. Saya akan pilih yang ini nih ya. Terus saya akan masuk di dim style 1 gitu. Di sini kawan-kawan kita pilih dim style 1. Nah, ketika kita edit maka di sini akan muncul beberapa tipe parameter yang bisa kita edit tentunya kawan-kawan. Yang pertama adalah dimension strength type. Di sini bisa kita pilih nih. Kalau misalnya kita pilih baseline, apa yang terjadi kawan-kawan? Kita apply seperti ini, maka dia akan seperti ini. Kalau misalnya kita pilih ordinate, maka dia kayak seperti ini. Jadi 0, 4250, 850 gitu ya. Nah, kalau kita misalnya pilih kawan-kawan, lebih tepatnya baseline lah ya. Kawan-kawan, continuous ya. Jadi continuous itu ya seperti ini. Kemudian leader type ini bisa kita pilih semua kawan-kawan ya. Tidak ada perubahan mungkin ya. Ini kita edit, nah kita kembali sini. Kemudian leader ticknya bisa kita misalnya gini nih, jadi ada kayak titik gitu ya kawan-kawan ya. Lebih tebal kawan-kawan. Oke. Edit leader type kita nonkan aja ya. Kemudian diagonal ini kita bisa custom lah kawan-kawan ya. Terus di sini dimension line extension kita bisa misalnya rubah nih, misalnya jadi 3 misalnya atau jadi 4 itu. Karena pengaruhnya nanti kawan-kawan pada saat kita mengatur skala gitu ya. Ya, pada saat kita mengatur skala maka ini akan tentunya berdampak gitu kawan-kawan. Terus di sini ada saya mungkin misalnya kita mau kasih warna ya. Kita mau kasih warna misalnya warnanya ini kawan-kawan atau biru misalnya. Biru kita oke seperti ini. Nah, maka otomatis dia akan berubah jadi biru seperti ini. Oke. Misalnya kita mau ganti garisnya ini jadi apa namanya ini kawan-kawan? Jadi lingkaran kita apa sih namanya kawan-kawan? Edit. Kita mau jadi dot kan apa sih namanya ini kawan-kawan? Nah, ini kawan-kawan ya, flat dot. Nah, misalnya kita pilih ini, maka dia akan ya seperti ini, di bundar-bundar gitu kawan-kawan. Oke, tickmark. Nah, kita bisa misalnya kita open dot. Nah, dia bisa seperti ini. Nah, ini kira-kira kita custom aja lah kawan-kawan nih. Kita custom. Kemudian apa lagi nih kawan-kawan? Tickmark. Kita misalnya diagonal. Kalau diagonal itu miring-miring kawan-kawan ya. Kemudian kalau flat box jadi seperti ini ya. Ini kawan-kawan. Terus kalau flat dot seperti ini, bundar-bundar. Kemudian ada up to element dan masih banyak lagi nih kawan-kawan. Oke. Fitness, default. Misalnya kita mau ganti seperti ini. Ya, dia seperti ini kawan-kawan ya, mengambil jarak gitu. Apalagi nih kawan-kawan. Dan masih banyak lagi tentunya yang tipe parameter bisa kita edit seperti itu. Misalnya kita mau ganti teksnya, kita misalnya malas dengan teksnya kawan-kawan, kita bisa ganti
misalnya ya seperti inilah kira-kira ya. Teks background bisa kita transparankan. Nah, terus apalagi nih kawan-kawan, primary unit bisa kita edit, dan masih banyak lagi nih kawan-kawan. Total length bisa kita edit juga. Ini bisa kita edit seperti ini. Nah, ya mungkin seperti itu kawan-kawan. Saya akan memilih yang misalnya kita mau kasih kuning atau kita kasih merah seperti ini. Kira-kira seperti ini sih kawan-kawan. Oke. Nah terus di sini kawan-kawan, kok di sini jadinya merah. Terus ini tidak terpengaruh. Kenapa kawan-kawan? Itu karena tipe yang kita gunakan itu beda kawan-kawan. Misalnya kita kasih apa nih ya? Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau ubah juga ini, kita pilih linear. Nah, terus kita kasih dimensi style 1. Oke. Nah seperti inilah kawan-kawan tanjaknya. Nah seperti ini. Oke kawan-kawan, itu dulu kawan-kawan yang kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.